Gak sanggup bayar GoPay Paylater, apa resiko yang akan kita terima? Nah, jadi buatkan semua nih nasabah GoPay Paylater ya, atau kan nasabah Galbay GoPay Paylater, kan wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip ya. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan ngasih tahu resiko-resiko jika kalian tidak mampu membayar pinjaman kalian di GoPay Paylater ini. Apakah GoPay Paylater ini memiliki daya capangan, atau kalau kalian Galbay namakan masuk SIK OJK dan lain-lain. Intinya saya akan kasih tahu resiko-resiko jika kalian tidak mampu membayar pinjaman kalian di GoPay Paylater ini. Tapi perlu dicatat ya, di sini saya tidak hanya menyampaikan resikonya saja. Di sini juga setiap resikonya saya akan kasih tips supaya kan bisa aman, supaya kan bisa tenang. Oke, apa sih resiko Galbay atau GoPay di GoPay Paylater ini? Oke, baik, tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk resiko yang pertama sudah jelas ya. Kalau kalian Galbay atau GoPay di GoPay Paylater, sudah jelas kan pasti diteror. Entah itu lewat WA, lewat telepon, lewat email, itu sudah jelas. Tapi di sini saya ada saran buat kalian semua ya. Kalau kalian diteror oleh DC GoPay Paylater ini, kalian langsung saja ganti kartu OTP kalian, kalian ganti WA kalian. Kenapa kalian harus mengganti kartu OTP kalian? Kenapa kalian harus mengganti WA kalian? Supaya nantinya kalian tidak diteror lagi oleh DC GoPay Paylater ini. Karena seperti yang kalian ketahui ya, GoPay Paylater ini kalau meneror kalian itu sehari bisa 200 telepon atau 100 SMS. Nah, itu sudah jelas, dan itu sudah dipastikan bisa mengganggu aktivitas kehidupan kalian sehari-hari, bahkan bisa membuat kalian ketakutan. Bagaimana tidak ketakutan ya, sehari bisa 200 telepon atau 100 SMS. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian langsung saja ganti kartu OTP kalian, kalian ganti WA kalian. Nah, itu untuk resiko yang pertama dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang kedua sudah jelas ya, bunga denda kalian di GoPay Paylater ini akan bengkak. Karena seperti yang kalian ketahui ya, bunga denda ini itu sangat besar sekali. Tapi di sini juga saya kasih saran buat kalian semua ya, untuk jangan melihat bunga pinjaman kalian di GoPay Paylater ini. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalian tidak panik. Memang bakal panik kenapa? Ya jelas bisa panik ya, karena hutang kalian bertambah besar. Jadi supaya kalian tidak panik, supaya kalian tidak takut ya, kalian hindari melihat bunga pinjaman kalian di GoPay Paylater ini. Nah, itu untuk resiko yang kedua dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang ketiga yang sering ditanyakan oleh nasabah GoPay Paylater, yaitu apakah GoPay Paylater ini memiliki DC lapangan atau PC? Jawabannya, mereka ini tidak memiliki DC lapangan atau PC. Meskipun mereka ini pinjol yang berizin OJK ya, tapi mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi buatkan semua nih nasabah GoPay Paylater, kalian nggak usah takut kan, nggak usah panik ya, kalau kalian diancam akan didatangi DC lapangan GoPay Paylater ini. Kenapa? Karena tadi mereka ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Itu resiko yang ketiga dan itu yang harus kalian ketahui. Dan untuk resiko yang keempat sudah jelas, nama kalian pasti masuk SIK OJK. Kenapa namakan pasti masuk SIK OJK? Yang pertama, Paylater. Nah, kalau al Paylater ya, intinya semua al Paylater namakan pasti masuk SIK OJK. Jadi itulah resiko yang keempat. Apa resiko jika nama kita masuk SIK OJK? Jawab. Resikonya kalian tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Jadi itulah resiko-resiko kalau kalian Galbay atau GoPay di pinjol GoPay Paylater ini. Kalian juga harus ingat ya, resiko terberat Galbay atau GoPay di GoPay Paylater ini itu hanya namakan masuk SIK OJK saja. Buatkan semua nasabah GoPay Paylater atau buatkan semua nasabah Galbay GoPay Paylater. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.